Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang maklumat yang dikeluarkan oleh Habib Rizik Syihab di bulan Ramadan kemarin, di mana di dalam maklumat itu ada 5 seruan Habib Rizik Syihab kepada masyarakat rakyat Indonesia, kepada umat Islam di negara Republik Indonesia ini. Nah, seruan ini tentunya adalah berkaitan dengan sikap terhadap pernyataan Gus Fuad. Di mana kita ketahui Gus Fuad itu menyatakan satu kalimat, yakni bahwa ada kata monyet yang disematkan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Jadi di dalam suatu podcast, entah disengaja atau tidak, tetapi kita bisa melihat dari klarifikasinya bahwa apa yang dinyatakan oleh Gus Fuad itu adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk itu. Tetapi dia hanya mensitir satu ayat, satu kalimat dari satu ayat yang berkaitan dengan kalimat kunu qiradatan khasiin, yakni berkaitan dengan karakteristik daripada orang-orang Yahudi yang membangkang terhadap perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Nah, inilah yang kemudian dikiaskan oleh Gus Fuad kepada karakteristik yang seperti itu, yang membangkang dari kebenaran. Maka saat itu yang dimaksudkan oleh Gus Fuad dalam klarifikasinya adalah orang-orang yang ada di belakang itu, di belakang daripada tokoh yang disebutkan, yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Ya, walaupun kalau kita lihat kalimatnya itu memang disematkan untuk Habib Idrus bin Salim Al-Jupri, dan ini menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa, bahkan sampai pengaduan ke kepolisian untuk kemudian memproses, menangkap dan menghukum daripada Gus Fuad Pleret. Nah, menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini, kemudian Rizik Syihab itu mengeluarkan seruan di dalam maklumatnya. Ada 5 seruan yang disampaikan oleh Rizik Syihab kepada umat Islam. Yang pertama adalah Rizik Syihab menyerukan kepada Robito dan Al-Khairat agar mengambil langkah hukum secara tegas, tidak ada toleransi, tidak ada lagi restoratif justice, tidak memberikan kesempatan untuk meminta maaf. Saya serukan kepada Robito Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet, rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Lalu seruan yang kedua adalah seruan kepada para habaib, kemudian juga kepada turunan Arab dan muhibbin yang berada, yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk bergerak dan bertindak secara nyata. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata
untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, seruan kepada Presiden Prabowo untuk memerintahkan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri agar kemudian bertindak terhadap orang-orang yang dianggap Rizik Syihab ini sebagai neo-PKI. Jadi segera memberantas, membubarkan, menghukum orang-orang yang terlibat dalam neo-PKI ini dalam bahasa Rizik Syihab. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo-PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Lalu yang keempat adalah seruan kepada ormas Islam, laskar Islam, aktivis Islam untuk bergerak serentak untuk mengejar, menghajar, dan mengganyang orang-orang neo-PKI yang rasis dan fasis ini. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo-PKI dimanapun berada. Dan seruan yang terakhir, yang kelima adalah Rizik Syihab menyeru umat Islam bersatu. Jadi bersatu untuk menghadapi, untuk menghancurkan gerombolan-gerombolan monyet dalam bahasa dia, yang mereka ini adalah disematkan sebagai neo-PKI. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo-PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Inilah 5 seruan Habib Rizik Syihab kepada umat Islam, kepada kelompoknya tentunya, yang pada intinya yang pertama adalah mengatakan harus mengambil langkah hukum terhadap apa yang diucapkan oleh Gus Fuad. Nah, ini hal yang biasa, yang wajar, boleh-boleh saja, dan ini tidak merupakan sesuatu yang dianggap bahayakan bagi siapapun. Siapapun boleh melakukan langkah ini kalau memang dianggap sebagai sebuah penghinaan. Maka seruan daripada Habib Rizik Syihab terhadap Robiqah dan juga kepada Al-Khairat adalah hal yang wajar. Jadi silakan saja itu dilakukan oleh pihak daripada Robiqah dan juga Al-Khairat. Lalu yang kedua, kalau kita lihat analisa adalah bahwa Rizik Syihab ini menghimbau kepada para habaib dan juga turunan Arab dan juga muhibbin. Jadi himbauannya bukan para habaib saja, bahwa turunan Arab. Padahal di kita ini banyak juga turunan Arab, tetapi dia bukan dari klan Ba'lawi, dan dia sengaja ya menghimbau kepada segenap turunan Arab. Padahal yang diserang itu sebenarnya bukan Arabnya, yang diserang itu adalah habaibnya, karena mereka ini, para habaib ini mengaku sebagai duriyah Nabi, padahal sudah ada penelitian yang mengindikasikan sementara ini bahwa mereka terputus dari Nabi Muhammad SAW. Dan di Indonesia ini ada beberapa turunan Arab, tapi bukan dari klan Ba'lawi. Ada yang memang turunan dari langsung Saudi Arabia atau Arab Saudi, bukan dari Yaman. Sedangkan para habaib ini kan nasabnya itu tersambungnya kepada bangsa Yaman.
Oleh karenanya tentu ini adalah provokatif, ya, karena orang-orang yang meneliti dan kemudian mengkritisi dan meluruskan tentang nasab Ba'lawi itu bukan menghajar Arabnya, tidak, bukan benci kepada Arab. Dan sebenarnya tidak ada kebencian, hanya karena ada hal-hal yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh klan Arab ini, oleh para Habib Ba'lawi ini, yang mereka ini seolah-olah memiliki privilege, memiliki posisi kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, dan juga banyak juga khurafat-khurafat yang mereka keluarkan. Ini yang sebenarnya yang kemudian menimbulkan berbagai macam permasalahan dan gejolak di masyarakat. Timbul tanda tanya yang kemudian dilakukan penelitian. Ternyata memang terbukti mereka bukanlah sementara ini dianggap sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, karena nasabnya dianggap terputus dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka ini adalah duriyah Nabi Muhammad SAW. Di tes DNA pun mereka tidak mau. Bahkan ada yang melakukan tes DNA tetapi faktanya haplogrupnya tidak sama dengan haplogrup Nabi Muhammad SAW. Jadi ini seruan Rizik Syihab agar kemudian para habaib dan juga turunan Arab serta muhibbin, kalau muhibbin ini berarti identik dengan pribumi yang cinta kepada para habaib ini, untuk bergerak secara nyata, bertindak secara nyata, yang duduk di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini provokatif, ya, karena nggak boleh seperti itu. Nggak boleh bertindak kemudian tanpa ada perhitungan. Semua harus diperhitungkan, apalagi sudah diduduk di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepentingannya bukan kepentingan pribadi, kepentingannya bukan kelompok, tetapi kepentingannya adalah bangsa dan masyarakat Indonesia secara seluruhnya, secara umum, bukan lagi pribadi, bukan lagi kelompok. Lalu seruan yang ketiga adalah menyeru kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan, memerintahkan kepada Panglima TNI dan Polri untuk kemudian bertindak tegas dengan membubarkan dan menangkap orang-orang yang dianggap sebagai neo-PKI. Ini kan hal yang lucu. Kok bisa menyematkan kepada anak-anak Nusantara yang mereka ini adalah para alim ulama, para kiai, orang-orang asli pribumi, yang mereka orang tuanya berjuang memerdekakan bangsa ini, itu kemudian dituduh sebagai PKI atau neo-PKI. Ini aneh, ini orang ini. Rizik Syihab ini aneh. Bisa memfitnah. Dalam hal ini Gus Fuad, dalam hal ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dalam hal ini Jenderal Dudung Abdurrahman dan tokoh-tokoh yang lain sebagai neo-PKI. Ini adalah fitnahan yang sangat keji yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya kita yakin Pak Presiden Prabowo bukanlah orang yang bodoh. Ya, tidak mungkin dia kemudian menginstruksikan, memerintahkan kepada Panglima TNI dan juga Polri untuk kemudian semena-mena, ya, melakukan pembubaran, penangkapan, apalagi melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan konstitusional yang ada di negara kita. Lalu yang keempat, Rizik Syihab ini menyerukan ormas, laskar, dan aktivis Islam agar kemudian bergerak serentak untuk mengejar, menghajar, dan mengganyang orang-orang yang dianggap sebagai PKI. Jadi luar biasa provokasinya ini. Jadi Rizik Syihab ini menyerukan agar kemudian mengejar PWI LS, mengejar Gus Fuad, mengejar para tokoh dan para jenderal yang mendukung pergerakan atau perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini adalah sebuah tindakan provokasi yang seharusnya bisa diadukan, yang seharusnya aparat bergerak untuk menangkap dan memenjarakan Habib Rizik Syihab ini karena sudah melakukan tindakan provokasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah menyerukan kepada umat Islam. Ini diseruannya lebih besar lagi, menyerukan kepada umat Islam seluruhnya agar melakukan hal yang sama, yakni dimanapun ada PWI LS, dimanapun ada Gus Fuad, dimanapun ada orang-orang yang menentang kepada eksistensi para habaib ini, kemudian agar dikejar, kemudian
dihajar dan juga diganyang. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini dalam maklumatnya itu, semuanya itu adalah provokasi dan sangat-sangat berbahaya kalau dibiarkan, apalagi kemudian berimbas kepada tindakan nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang terhasut atau terprovokasi. Oleh karenanya, tentunya kita yakin kepada Presiden Prabowo Subianto, beliau ini adalah sangat nasionalis. Tentu yang akan dibela itu adalah orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, orang-orang asli Indonesia. Karena penduduk kita ini, orang asli Nusantara itu adalah yang terbanyak dan paling banyak di negeri ini dibandingkan dengan orang-orang imigran Yaman. Orang-orang imigran Yaman ini diantaranya Rizik Syihab ini yang memprovokasi. Maka tidak mungkinlah Pak Presiden akan sebodoh itu. Dan kita justru sebaliknya ingin berharap agar kemudian ada titik temu terhadap polemik nasab ini, sehingga kemudian tidak berimbas kemana-mana yang justru akan menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa ini yang mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.